Selamat pagi, apa kabar teman-teman parlemen di mana Anda berada? Kembali lagi dalam program Siang Siang bersama saya Budi dan juga rekan saya. Dari Indonesia Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Berita pertama mengenai Komisi 11 DPR RI yang berharap pemerintah membuat kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat miskin sebagai dampak pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mensinergikan antara sektor ekonomi dan keuangan dengan sektor real. Badan Pusat Statistik Sumatera Utara mencatat ekonomi Sumatera Utara pada triwulan 2 tahun 2023 tumbuh 5,19%. Sementara itu, inflasi di beberapa kota masih tinggi. Komisi 11 DPR RI menilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut tidak dirasakan masyarakat kelompok ekonomi kelas bawah, sehingga perlu menjadi perhatian Bank Indonesia dan Himbara. Anggota Komisi 11 DPR RI Hidayatullah menyebut, meski pemerintah menyediakan berbagai program bantuan sosial, masih banyak masyarakat miskin mengeluhkan dampak inflasi yang tinggi. Kenaikan harga BBM dan berbagai komoditas pangan dicatat menjadi pemicu inflasi di Sibolga, Siantar, Medan, Sidempuan, dan Sitoli. Sementara itu, meningkatnya pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan masyarakat ekonomi kelas atas. Sinergi antar sektor ekonomi dan keuangan dengan sektor real seharusnya menghasilkan kebijakan yang bermanfaat besar bagi masyarakat miskin sebagai dampak pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nelayan Pak ya, pinggir pantai, nggak ada perubahan. Padahal pertumbuhan kita sudah jauh meningkat dibanding 30-40 tahun yang lalu, pertumbuhan kita jauh meningkat. Tapi gara-gara inflasi itu, ya mereka berada di situ-situ aja. Jadi ada di benak pemikiran kita di sektor keuangan ini, nanti ketika kita juga bicara ini di sektor real, bisa keluar bauran yang kawan-kawan yang miskin ini menjadi faktor pertimbangan. Hal ini dikhawatirkan akan berpengaruh pada tingkat konsumsi rumah tangga. Padahal konsumsi rumah tangga berkontribusi besar terhadap tingginya pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, Bank Indonesia perlu terus berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga inflasi tetap stabil agar masyarakat kelas bawah tidak semakin miskin. Dari Medan, Sumatera Utara, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Ya, pemirsa, di sini Badan Kerjasama Antar Parlemen mengapresiasi pertumbuhan ekonomi di Georgia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Eropa, yaitu 7%. Nah, di sini di inflasi yang sangat rendah di bawah 1%. Dalam rangkaian ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA ke-44, Indonesia memuji pertumbuhan ekonomi Georgia. Delegasi DPR RI berharap dapat mengadaptasi langkah Georgia dalam mengelola dan mengatur perekonomian negaranya agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam pertemuan bilateral dengan Chair of Foreign Relations Committee of Georgia, Nikolo Samkaradze, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ahmad Hafiz Thohir memuji Georgia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Eropa, yaitu 7%, dan inflasi yang sangat rendah di bawah 1%. Hafiz berharap pertemuan ini dapat memberikan masukan terhadap pengaturan perekonomian Indonesia agar mampu tumbuh seperti Georgia. 7,7% tumbuhnya sampai 6 bulan terakhir di 2023, dan itu saya rasa untuk sekelas Eropa tidak ada negara lain yang bisa lebih tinggi daripada itu. Bahkan ada yang tumbuhnya minus. Di inflasi juga dia sampaikan bahwa dia mencapai tingkat inflasi yang sangat-sangat luar biasa, ya, sampai 0,3%. Jadi sangat efisien cara mereka mengelola perekonomiannya. Buktinya dengan angka inflasi yang hampir 0, kemudian pertumbuhan ekonomi yang begitu tinggi. Nah, setelah kita diskusi tadi lebih jauh, memang mereka ini mempunyai infrastruktur yang sudah memadai. Lebih lanjut, Hafiz menyebut Georgia berterima kasih kepada negara-negara ASEAN atas solidaritas dan integritas yang luar biasa dalam mendukung kedaulatan Georgia di tengah konflik terkait perebutan wilayah dengan separatis yang disokong oleh Rusia.
Halim dan Bondan, TVR Parlemen, melaporkan. Beberapa waktu lalu DPR RI menetapkan revisi undang-undang atau RUU Desa sebagai RUU inisiatif DPR RI. Nah ini kalau misalnya kita ingin melihat dan mengkaji lebih dalam, tentunya pemirsa tetap bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Pemirsa kembali bersama kami di TVR 09. Dan pemirsa, dalam rangka membangun Indonesia lebih maju dan juga berdaulat, Badan Legislasi DPR RI menilai pentingnya peningkatan dana desa bagi pembangunan desa yang lebih merata sesuai dengan kebutuhan setiap karakteristik desa. Beberapa waktu lalu DPR RI menetapkan revisi Undang-Undang atau RUU Desa sebagai RUU inisiatif DPR RI. Badan Legislasi atau Balik DPR RI berharap rancangan undang-undang ini dapat meningkatkan perekonomian desa dan akan berdampak besar terhadap kemajuan negara. Anggota Balik DPR RI Mardani menyebut penambahan masa jabatan kepala desa disetujui agar kepemimpinan kepala desa bisa lebih maksimal dan efektif dalam mengelola desa. Sementara itu, dana desa ditingkatkan untuk pembangunan desa yang lebih merata sesuai dengan kebutuhan setiap karakteristik desa, serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih tangguh, sehingga desa bisa menjadi lebih maju untuk membangun Indonesia lebih maju dan berdaulat. Efektivitas pemerintahan desa menjadi berkurang, makanya ada usulan ke 9 tahun. Biar luka-luka akibat kontestasi di desa menjadi lebih smooth dan desa tidak selalu pilkada. Nah yang kedua, terlalu kuat penyeragaman di desa pada kondisi desa berbeda-beda. Jawa dengan luar Jawa berbeda, kondisi di daratan dengan di kepulauan berbeda. Nah sehingga kita berharap dengan undang-undang desa ini ada kelenturan, ada peningkatan dana desa dan tidak melulu ke infrastruktur fisik, tapi untuk penguatan SDM desa itu sendiri. Agar desa membangun lebih stabil, lebih lestari, dan lebih maju. Beberapa poin besar dalam perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, diantaranya penambahan masa jabatan kepala desa dari 6 menjadi 9 tahun, memberikan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan pada perangkat desa, serta kenaikan dana desa menjadi 20% dari dana transfer APBN. Andini dan Domi, TVR Parlemen, melaporkan. Untuk mengantisipasi kerusakan infrastruktur sumber air akibat banjir dan juga longsor, Komisi 5 DPR RI pun di sini berharap bahwa adanya penambahan alokasi anggaran pengendalian banjir tersebut. Hampir setiap tahunnya bencana banjir di Indonesia seringkali terjadi terutama saat musim hujan. Namun Komisi 5 DPR RI menyoroti minimnya alokasi anggaran pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, sehingga diperlukan peningkatan anggaran. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Kadi menjelaskan penambahan alokasi anggaran untuk mengantisipasi kerusakan infrastruktur sumber air akibat banjir dan longsor. Selain itu, anggaran pengendalian banjir juga seharusnya dialokasikan untuk membangun infrastruktur pengendali banjir yang tidak mudah rusak.
Dana OP itulah yang digunakan yang sewaktu-waktu kalau terjadi banjir yang merusak saluran-saluran irigasi yang ada. Oleh karena itu kami mencoba agar supaya anggaran-anggaran untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga itu bisa ditingkatkan. Nah, oleh karena itu pembiayaan infrastruktur untuk pengendalian banjir itu juga kita dorong untuk bisa ditingkatkan. Lebih lanjut, anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo mendorong agar penambahan anggaran pengendalian banjir diprioritaskan ke dana operasional dan pemeliharaan. Salah satunya untuk kegiatan pengerukan lumpur di sungai. Pengerukan lumpur secara rutin jauh lebih efektif dibanding normalisasi sungai dalam skala besar dalam mencegah banjir. Untuk antisipasi terjadinya pendangkalan yang lebih parah. Jadi setiap kali ada pendangkalan di sungai, itu langsung diambil tindakan, langsung dikeruk, sehingga tidak sampai pendangkalan itu menjadi menumpuk, sehingga menjadi parah, yang akhirnya harus dituntut penanganan yang lebih besar, namanya normalisasi sungai. Ken dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Badan Kerjasama Antar Parlemen berharap keterwakilan perempuan dalam parlemen sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilu juga dapat diimplementasikan dalam ranah eksekutif. DPR RI mengapresiasi negara observer dari Rusia dan Kanada atas dukungan terhadap partisipasi perempuan dalam politik, baik dalam ranah legislatif maupun eksekutif, yang menjadi salah satu resolusi dalam penyelenggaraan AIPA ke-44. Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Dewi Koryati, menilai keterwakilan perempuan dalam parlemen dan eksekutif harus seimbang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur keterwakilan perempuan dalam parlemen sebesar 30%. Aturan tersebut diharapkan juga bisa diimplementasikan dalam ranah eksekutif. Hal tersebut perlu dilakukan untuk memperkuat peran dan kontribusi perempuan dalam penyusunan kebijakan. Keterwakilan perempuan juga dapat berperan dalam menekan biaya politik. Berarti dari seluruh pihak termasuk dalam hari ini pemerintah. Kami juga sangat berharap bahwa pemerintah akan melakukan tindakan cepat sementara untuk mendukung beradanya perempuan di parlemen. Juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya perempuan berada di eksekutif juga, minimal 30%. Sehingga pengambilan keputusan itu lengkap adanya. Ada hal yang tidak bisa diwakilkan oleh para lelaki. Memang kita menyadari bahwa lelaki juga sangat baik banget ya terhadap perempuan dan terhadap keluarga. Tapi ada yang tidak bisa diwakili dan itu nanti yang akan berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan. Misalnya melahirkan, kan tidak bisa diwakili. Lebih lanjut, dalam sidang umum AIPA ke-44 telah menyepakati beberapa poin terkait keterlibatan perempuan dalam politik, yakni kepemimpinan perempuan dan responsif gender, serta meningkatkan peran perempuan untuk transformasi digital. Helmi dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Ketua DPR RI sekaligus Presiden ASEAN Interparliament Assembly atau AIPA 2023 Puan Maharani resmi menutup rangkaian sidang umum AIPA ke-44 yang diselenggarakan di Jakarta dari tanggal 5 hingga 11 Agustus 2023. Dan pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota.
Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu, 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali di TVR 09. Melalui sidang umum AIPA ke-44 ini, Parlemen anggota AIPA dapat berkontribusi positif dalam mendorong koordinasi berbagai kebijakan di ASEAN. Dan pemirsa, di sini Parlemen anggota AIPA juga menyuarakan aspirasi dan suara rakyat di Asia Tenggara, terutama suara rakyat adalah suara parlemen. Lalu dalam rangka sidang umum AIPA, para delegasi telah melakukan pembahasan yang sejalan dengan tema AIPA ke-44. Dan pemirsa, sidang umum AIPA kali ini diharapkan dapat mewujudkan ASEAN yang solid dalam membangun Asia Tenggara serta dunia agar lebih aman, stabil, dan juga sejahtera. Untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Dan dengan ini saya nyatakan sidang umum AIPA ke-44 di Jakarta secara resmi saya tutup. Ketua DPR RI sekaligus Presiden ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA 2023, Puan Maharani resmi menutup rangkaian sidang umum AIPA ke-44 yang telah menyepakati 30 resolusi demi kesejahteraan masyarakat di Asia Tenggara. Ia menekankan pentingnya hasil kerja nyata komunitas ASEAN karena suara rakyat adalah suara parlemen. Sidang umum AIPA ke-44 yang dipimpin Puan diselenggarakan di Jakarta dari tanggal 5 hingga 11 Agustus 2023. AIPA General Assembly merupakan salah satu puncak keketuaan DPR RI di AIPA, sejalan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Bertindak sebagai tuan rumah, DPR RI mengusung tema Responsive Parliaments for a Stable and Prosperous ASEAN yang merupakan komitmen Parlemen ASEAN untuk ikut menciptakan perdamaian dan kesejahteraan di Asia Tenggara. Dalam rangkaian sidang umum AIPA, para delegasi telah melakukan pembahasan yang sejalan dengan tema AIPA ke-44. Menurut Puan, tema ini dipilih sesuai dengan kondisi terkini, di mana parlemen perlu berkontribusi mengatasi berbagai masalah regional dan global. Parlemen diharapkan dapat mengatasi polarisasi antar negara yang telah menghambat kerjasama internasional. Parlemen juga harus bisa berperan besar dalam mempengaruhi politik domestik agar lebih mengedepankan kolaborasi antar negara. Untuk memastikan kesejahteraan masyarakat kawasan, AIPA perlu terus menjaga agar ASEAN tetap bersifat inklusif, people-centered, dan people-oriented. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di Asia Tenggara. Karena Parlemen telah terbukti relevan untuk menjaga perdamaian, membangun kepercayaan atau trust building, dan menurunkan ketegangan geopolitik di kawasan. Untuk itu, AIPA harus siap mencari terobosan dalam membangun dialog dengan pihak-pihak terkait
khususnya di negara yang masih berkonflik. Parlemen anggota AIPA menyuarakan aspirasi dan suara rakyat di Asia Tenggara. Suara rakyat adalah suara parlemen. Karenanya, AIPA perlu terus menjaga agar ASEAN tetap bersifat inklusif, people center, dan people oriented. Kita perlu memastikan hasil kerja ASEAN selalu berorientasi action atau action oriented. Di antaranya untuk mengatasi kemiskinan, ketimpangan, menciptakan lapangan kerja, serta memberi akses pelayanan kesehatan dan pendidikan berkualitas bagi rakyat. Saya berharap hal-hal yang kita diskusikan dan disepakati di Jakarta ini tidak berhenti di dalam ruang ini saja. Namun, kita perlu membawa komitmen AIPA ke-44 dan menerjemahkannya ke dalam tindakan konkret di ruang sidang parlemen di negara kita masing-masing. Mari kita gunakan kesempatan ini sebagai upaya mewujudkan ASEAN yang lebih solid, ASEAN yang lebih kompak. Semoga pertemuan di Jakarta ini menginspirasi kita semua untuk membangun Asia Tenggara dan dunia yang lebih aman, stabil, dan sejahtera. Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan apresiasi kepada seluruh delegasi anggota AIPA, negara observer, dan para mitra yang telah berpartisipasi aktif dalam sidang umum AIPA ke-44. Puan juga menyampaikan terima kasih kepada Sekjen ASEAN Kau Kim Horn yang berkenan hadir langsung dalam perhelatan sidang AIPA di Jakarta. Ucapan terima kasih pun turut disampaikan untuk Sekjen AIPA Siti Rozai Merianti, Dato Haji Abdul Rahman, atas kerjasamanya untuk mendukung kesuksesan sidang umum AIPA ke-44 hingga berlangsung meriah dan nyaman bagi seluruh delegasi yang hadir. Puan berharap sidang umum AIPA kali ini akan mewujudkan ASEAN yang lebih solid dalam membangun Asia Tenggara serta dunia agar lebih aman, stabil, dan sejahtera. Pemirsa, Hari Kemerdekaan adalah hari yang selalu ditunggu setiap tahunnya, disambut dengan antusias seluruh masyarakat Indonesia dengan segala persiapannya. Nah, ini jika melihat hal tersebut, mulai dari memasang bendera merah putih di rumah, jalanan, maupun juga di kantornya di sini dibahas dan juga dipasangkan dengan antusias juga dapat kita lihat di lingkungan DPR RI. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara
maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali di TVR 09. Ini selama momen 17 Agustus, setiap tahunnya pada tanggal 16 Agustus juga digelar hajatan besar di gedung DPR RI. Dan pemirsa, selain itu DPR RI juga menjadi tuan rumah untuk menyambut Presiden Republik Indonesia dan juga menyampaikan pidato kenegaraan. Dan selain itu, di hari yang sama juga digelar sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR, DPD, dan MPR RI serta sidang RAPBN. DPR RI tentunya tidak mau ketinggalan dengan menyambut momen penting ini. Segala persiapan dilakukan mulai dari pemeliharaan gedung DPR RI terkait dengan estetika dan masih banyak hal penting lainnya, Umam. Ya, betul Anggun. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan seputar serba-serbi persiapan 16 Agustus di gedung DPR RI pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Dirgahayu Republik Indonesia. 17 Agustus semakin di depan mata. Semarak menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia mulai terlihat di sekitar kita. Gapura yang dihias, pemasangan bendera merah putih di setiap rumah, gedung, kantor maupun di transportasi umum dan pribadi. Momen 17-an memang kerap menumbuhkan semangat baru ya. DPR RI pun tidak mau ketinggalan. Bendera merah putih terlihat sudah berkibar dan menghiasi setiap sudut di gedung DPR RI. Mulai dari gerbang hingga di selasar gedung Nusantara. Area taman di lingkungan gedung DPR RI juga tak luput dari perhatian dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti sudah menjadi ikon setiap bulan Agustus, taman di depan gedung Nusantara dihias menggunakan tanaman berwarna merah dan putih. Pemeliharaan gedung DPR RI seperti pemugaran dan pengecatan ulang juga menjadi bagian dari persiapan yang dilakukan di gedung DPR RI untuk menyambut momen 17-an. Pemirsa, tidak sebatas memperhatikan estetika saja, banyak juga hal penting yang dipersiapkan DPR RI menjelang peringatan Hari Proklamasi. Pasalnya, tepat sehari sebelum Hari Kemerdekaan, yakni setiap tanggal 16 Agustus setiap tahunnya, digelar hajatan besar di gedung DPR. DPR RI menjadi tuan rumah untuk menyambut Presiden Republik Indonesia dan menyampaikan pidato kenegaraan. Selain itu, di hari yang sama juga digelar sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR, DPD, dan MPR RI, serta sidang RAPBN. Wah, kebayang kan gimana kalau Presiden berkunjung? Segala persiapan tentu dilakukan, mulai dari pengamanan hingga persiapan teknis agar seluruh rangkaian acara di 16 Agustus nanti bisa berjalan lancar. Dari segi keamanan, DPR RI berkoordinasi dengan Pas Pampres, Polda Metro Jaya, dan unsur keamanan lainnya. DPR RI mengerahkan 416 personel pengamanan dalam guna memastikan keberlangsungan acara kenegaraan berjalan aman dan tertib. Area Gedung Nusantara atau yang kita kenal dengan Gedung Kura-Kura juga akan disteril loh pemirsa. Gedung ini akan menjadi area utama pelaksanaan gelaran Akbar 16 Agustus. Oleh karenanya dilakukan pengecekan berkali-kali dan nantinya hanya yang memiliki ID card khusus yang boleh memasuki area ini. Wah, seru ya, serba-serbi persiapan Agustusan di Gedung DPR.
Pemirsa, gelaran Akbar 16 Agustus setiap tahunnya selalu dinantikan di gedung DPR. Karena selain menjadi acara setahun sekali, banyak hal menarik yang dapat disaksikan. Termasuk momen Presiden Republik Indonesia mengenakan baju adat daerah juga menjadi daya tarik yang ditunggu masyarakat Indonesia. Menurut pemirsa, kira-kira tahun ini Presiden Joko Widodo akan memakai baju adat daerah mana ya? Di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan bisa TVR Parlemen, namun sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap TVR Parlemen yang bertugas di sini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Angina Klarini dan juga rekan saya Muhammad Hidayat. Sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.